Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kemarau mengakibatkan kesulitan air, ratusan hektar sawah di Pangandaran rawan gagal panen. Seorang siswa SMP di Kabupaten Garut babak belur jadi korban perundungan siswa sekolah lain. Kasus perempuan yang ditemukan terluka di tepi jalan kawasan Makar Mukti, Kabupaten Garut ternyata dianiaya dan dirampok oleh pria yang juga kekasihnya. Seorang siswa SMP di Kabupaten Garut babak belur jadi korban perundungan siswa sekolah lain. Selain mengalami penganiayaan sadis, korban juga sempat diancam. Perundungan fisik dialami seorang pelajar SMP Negeri 4 Kabupaten Garut. Video penganiayaan sadis yang viral di media sosial ini dilakukan seorang pelajar yang berbeda sekolah dengan korban. Korban yang berasal dari Kecamatan Garut Kota ini sempat mengeluh sakit pada orang tuanya. Setelah tahu anaknya menjadi korban perundungan dan penganiayaan, ayah dan ibu korban pun melapor ke Mapolres Garut. Ternyata semua peristiwa ini berawal dari sebuah pesan singkat di aplikasi kirim pesan. Ada anak dari luar sekolah SMP anak saya melalui WA, medsos ya, ke temannya anak saya. Terus anak saya, teman anak saya mau melihatnya ke anak saya. Ini jangan di medsos, kata anak saya. Udah selesai di situ, saya klarifikasi malamnya supaya tidak ada kepanjangan, selesai di situ. Karena 4 hari tidak sekolah anak saya nggak tahu. Saya kira sakit, ternyata anak saya di bawah tekanan, ada ancaman beberapa pihak yang waktu kemarin sekolah, pulang sekolah terjadilah pemukulan. Polisi telah berkoordinasi dengan sekolah yang bersangkutan, namun karena pelaku masih di bawah umur, polisi harus melakukan langkah khusus termasuk melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tentu baik korban maupun pelaku karena dua-duanya juga masih anak-anak dan kami juga menduga semuanya masih anak-anak, tentu KPAI akan melindungi baik itu korban, baik itu pelaku. Korban juga akan mendapatkan pendampingan bantuan psikolog untuk mengembalikan kondisi psikis korban. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Perkelahian melibatkan 4 orang pelajar SMP dan disaksikan puluhan pelajar lainnya di kawasan hutan Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Perkelahian diduga dipicu saling ejek di aplikasi kirim pesan. Puluhan pelajar memenuhi area hutan di kawasan Cikalong, Kecamatan Tomo, Kecamatan Sumedang. Dari puluhan pelajar nampak beberapa di antaranya sedang berkelahi dengan menggunakan tangan kosong. Video perkelahian pada Kamis lalu pun viral di media sosial. Usai dilakukan penyelidikan, polisi menangkap sebanyak 32 pelajar. Mereka diberikan pembinaan dengan disaksikan oleh orang tua serta sejumlah guru. Pelajar tersebut bersujud dan menangis meminta maaf kepada orang tua mereka. Sementara itu, dari hasil penyelidikan, ada 4 orang yang terlibat perkelahian langsung. Perkelahian dipicu saling ejek di aplikasi kirim pesan. Berapa yang terlibat siswanya, ternyata itu sekitar 40, tapi yang melaksanakan perkelahian itu hanya 4 orang. Itu dalam satu kelas. Satu kelas itu jumlahnya sekitar 40 ya. 32. Jadi yang lainnya 4 orang, itu dalam satu kelas, itu satu kelas semuanya. Sekitar itu. Penyebabnya apa sih Pak? Penyebabnya itu dari WhatsApp, mungkin karena anak-anak milenial ya, mungkin egonya masih tinggi. Itu di WhatsApp, ya biasalah, kamu berani tuh dan sebagainya, seperti itu. Akhirnya mungkin merasa terpanggil, padahal dalam satu kelas, akhirnya mungkin ditentukan lokasinya, disitulah TKP-nya. Mirisnya, semua pelajar dalam video tersebut merupakan teman sekelas di kelas 9 SMP Negeri 1 Tomo. Sekolah pun akan memberikan pembinaan terhadap siswa. Nanti ke depannya insya Allah kami akan memberikan pengawasan dan tindak lanjut lebih baik lagi. Paling binaan Pak, kalau sanksi kita sudah tidak bisa lagi ya kalau untuk sanksi, karena yang ada paling pembinaan, kemudian kita koordinasi dengan Bapak terkait.
tidak ada korban luka akibat perkelahian tersebut. Usai sempat ditahan di Mapolsek dan diberikan pembinaan, puluhan pelajar pun dikembalikan ke orang tua untuk dibawa pulang. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Orang tidak dikenal merusak sebuah pondok pendidikan Islam di Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Tanaman dalam pot dirusak dan jatuh berserakan di depan pondok. Sebuah pondok pendidikan Islam di Desa Pancawati, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang Kamis lalu dirusak oleh orang tidak dikenal. Mereka melakukan teror dengan cara merusak pohon yang ditanam di dalam pot. Seorang guru di pondok sempat mengejar pelaku. Langsung pergi ke sana, ke arah sana. Memang sendirian pelakunya? Iya, yang di sini, yang dilihat di sini. Ada temannya lagi nggak yang lain? Kurang tahu saya. Anak-anak Terus bapak nggak tegur? kan udah pergi. Udah pergi? Saya keluar tuh, Udah dikejar? anak-anak. Saya kejar ke sana udah gak ada. Dikejar ya? Iya, sempat kejar sama saya. Motif perusakan diduga adanya konflik antar sesama kiai di wilayah tersebut. Alasannya tentu saja ini sangat terkait dengan kejadian Rengas Dengklok kemarin, karena memang yang mereka cari adalah orang-orang yang orang NU, ya kiai NU, yang dalam tanda petik dalam hal ini adalah terus terang tidak terlepas dari kontroversi Ba'alawi dan non-Ba'alawi. Kan masalah ini secara tuntas agar tidak ada konflik horizontal di grassroots. Pemilik yang mengetahui adanya perusakan langsung melaporkan perusakan ke Polres Karawang. Polisi akan menelusuri kejadian tersebut hingga pelaku ditangkap. Samsun Nursa melaporkan dari Kabupaten Karawang. Polisi menetapkan 2 orang tersangka kasus tindak pidana pengeroyokan terhadap anggota Banser yang terjadi di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Polisi juga masih mengejar pelaku lainnya. Polres Karawang Jumat lalu menangkap 2 orang pelaku pengeroyokan anggota Banser di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Pengeroyokan berawal ketika para pelaku mengadang rombongan kiai dari Bekasi ke Rengas Dengklok saat akan melakukan pengajian. Rombongan para kiai pun diadang dan diserang oleh pelaku dan sebagian kendaraannya mengalami kerusakan. 2 orang pun mengalami penganiayaan. Rombongan korban dihadang oleh beberapa kendaraan motor, sepeda motor yang jumlah orangnya sekitar puluhan, menghadang kendaraan korban, menanyakan dan mengatakan bahwa pelaku tersebut mencari, kelompok orang ini mencari, menyebut nama salah satu ulama, namun ternyata dalam rombongan mobil tersebut nama yang dicari tidak ada. Kemudian terjadi kekerasan terhadap orang dan benda, di mana 2 orang korban yang berada di dalam mobil mendapatkan perlakuan penganiayaan. Pelaku berinisial M dan SDI terancam hukuman penjara paling sedikit 5 tahun 6 bulan. Selain menyita barang bukti sebuah helm dan baju dari pelaku, polisi juga masih mengejar pelaku lainnya. Samsun Nursa melaporkan dari Kabupaten Karawang. Polisi mengungkap kasus perempuan yang ditemukan terluka di tepi jalan kawasan Mekarmuti, Garut. Korban ternyata dianiaya dan dirampok oleh pria yang juga kekasihnya. Tersangka perampokan disertai penganiayaan ini dibawa ke Mapolres Garut usai tertangkap dalam pelariannya di Cimaung, Kabupaten Bandung. Pria berusia 30 tahun ini terbukti merampas motor dan ponsel perempuan asal Kopo, Bandung yang juga kekasihnya. Tersangka juga melukai wanita berusia 26 tahun itu dengan pisau, lalu meninggalkannya di semak-semak Jalan Mekarmukti, Kabupaten Garut. Korban yang ditemukan warga dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Iksan, Kabupaten Bandung. Dari pemeriksaan sementara, korban dan tersangka bersama 2 rekannya pergi dari Bandung untuk berwisata ke Pantai Pamengpeuk, Garut dengan mengendarai motor. Sepulang dari pantai, tersangka yang memboncengi korban berpisah dari temannya. Ia kemudian menghentikan kendaraan di jalan sepi lalu melukai dan merampas harta benda kekasihnya. 2 motor sebanyak 4 orang, tapi pada saat pulang itu terpisah.
keduanya warga Bandung. Ini diduga yang mau dicuri atau Ini sepeda motor milik korban yang dicuri oleh pelaku. Selain menangkap tersangka, polisi juga minta barang bukti kejahatan. Sementara kondisi korban berangsur pulih meski masih dalam perawatan medis. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Seorang wanita di Kabupaten Karawang menjadi korban penganiayaan oleh mantan suaminya. Korban mengalami luka di kepalanya. Perempuan Parubaya warga desa Pancawati, Kecamatan Kelari, Kamis lalu melaporkan mantan suaminya ke Polsek Kelari karena menganiaya dirinya di depan rumahnya. Penganiayaan terjadi ketika mantan suaminya melihat anaknya yang berusia 2 tahun. Korban pun juga menagih janji mantan suaminya yang akan menafkahi anaknya. Sang suami sontak marah, menarik rambut dan menusukkan kunci motornya di atas kepalanya hingga kepala korban terluka. Yang dilakukan oleh pelaku kita laporkan pasal 351 karena mengingat antara pelaku dengan korban udah bukan suami istri lagi. Kemudian kemarin posisinya tadi juga udah kita BAP tambahan gitu kan posisinya. Ya saya tadi udah berkonfirmasi dengan penyidik. Alhamdulillah penyidik tanggap dalam hal pemeriksaan ini sedang melakukan penyelidikan